Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmatnya pada kita semua yang tak terhingga. Pertama sekali nikmatul hayat, nikmatul sihat, wa nikmatul farad. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, yang dengan nikmat itu tatimmu shalihat. Kesolehan kita menjadi sempurna, ibadah kita menjadi sempurna, sholat kita bisa berjamaah, bisa dilaksanakan di masjid, dan malam hari ini sama-sama kita hadir di Majlisul Ilmi Taman Surga. Dan ini kita berada di taman surga yang Allah ciptakan di muka bumi. Jadi majelis ilmu itu taman surga yang ada di bumi, yang ada di bumi. Alhamdulillah di dunia saja kita sudah berada di dalam taman surga. Insya Allah di akhirat kita betul-betul berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkumpul bersama beliau di yaumil mahsyar, berbaris di barisan beliau panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kurang lebih 8 hari. Hari ini Kamis, ya. Kamis kurang lebih 9 hari atau 8 hari kita insyaallah akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang setiap umat Islam tentu sangat berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka kita selalu berdoa, Allahumma barik lana, sejak Rajab, sejak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami Allah pada bulan Ramadan. Artinya ada niat dari dalam diri kita jauh hari sebelum datangnya bulan tersebut sudah berniat untuk beribadah pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Baik pada siang harinya puasa, malam harinya sholat tarawih. Niat itu luar biasa. Niat itu fil qalbi, di dalam hati, wa iqrar bil lisan, kadang dimantapkan dengan lisan. Saya berniat puasa, nawaitu shauma ghadin. Ketika kita berniat di dalam diri kita untuk ibadah puasa, maka niat itu seperti memberikan perintah kepada seluruh tubuh kita, terutama perintah itu kepada lambung kita. Lambung kita
kemudian tenggorokan kita. Apa perintahnya lambung? Aku sudah niat puasa, jangan nuntut untuk makan. Jangan nuntut makan. Maka sering sudah kita alami semua sama-sama. Ketika sudah niat puasa, tidak nuntut pun. Mungkin yang biasa puasa sunnah sudah mengalami. Ketika dia niat sahur tadi, jam 12 datang, tidak ada pengen makan protein. Kenapa? Sudah diperintahnya hari ini libur makan. Sudah libur. Ternyata anggota tubuh kita ini, ketika kita perintahkan dengan beribadah, maka nurut. Nawaitu shauma ghadin, besok saya puasa. Maka dia puasa, tidak nuntut, tidak ada nuntut. Ya, protein nuntut, apa boleh nuntut minum tidak, karena sudah diperintahkan oleh niat di dalam hati kita untuk berpuasa. Coba kalau tidak niat atau memang tidak puasa, mulai jam 11 itu sudah mulai nuntut protein untuk diisi. Tapi kalau sudah niat, tidak nuntut. Itulah kekuatan sebuah niat. Maka dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, niatnya kita ingin berpuasa sungguh-sungguh. Bahkan sudah tekad. Besok puasa tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Puasanya bisa full, pasti full. Sholat tarawihnya hingga akhir, ya. Bacaan Al-Qurannya banyak, zikirnya tambah banyak, dan sedekahnya insyaAllah juga bertambah. Itu niat kita. Hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Sya'ban ini adalah bulan tajhiz. Bahasa Arab itu tajhiz itu persiapan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Di antara amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para salafus saleh. Salafus saleh itu orang-orang saleh terdahulu namanya. Salaf itu dahulu, saleh orang-orang saleh yang terdahulu. Karena kalau salaf belum tentu juga soleh. Ada salaf tidak soleh. Contoh siapa? Abu Jahal itu salaf, tapi tidak soleh. Abu Lahab itu salaf, tapi tidak soleh. Banyak lagi yang salaf tapi tidak soleh. Maka yang kita contoh adalah salafus soleh. Salafus soleh, orang-orang yang terdahulu yang soleh kepada Allah SWT. Mereka ketika datang bulan Sya'ban, di antara amalan yang mulai diperbanyak adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran, karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Mengapa bulan itu mulia? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Kenapa kemudian malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia? Karena malam itu turunnya Al-Quran. Mulianya itu khairun min alfi syahr. Kemuliaan malam hari itu lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Artinya lebih dari 1000 bulan. Bisa 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 100.000. Kenapa bulan itu menjadi mulia? Karena malam hari itu turun Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi asyraful anam, semulia-mulianya manusia? Karena beliau adalah manusia makhluk Allah yang pertama menerima Al-Quran. Maka para sahabat salafus saleh ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini memiliki keutamaan. Makanya memang kita diperintahkan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Jangan sampai lisan ini kosong dari Al-Quran. Karena kalau lisan kita ini kosong dari Al-Quran, kata Rasulullah, itu umpamanya seperti rumah yang rusak. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharab. Sesungguhnya orang yang lisannya tidak pernah baca Al-Quran, tidak ada sedikit pun hafalan Al-Quran, kal baitil kharab, seperti rumah yang hancur lebur. Hancur lebur itu hancur mengganti. Begitulah kondisi orang-orang atau manusia yang tidak ada di dalam lisannya syai'un min Al-Quran, sedikit pun dari Al-Quran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini pertama keutamaannya at-ta'abbud bi tilawati. Membacanya dapat paham. Bacanya, membaca Al-Quran itu dapat paham, walaupun tidak paham makna. Beberapa waktu yang lalu ada mungkin keliru cara belajar agama tanpa guru. Tidak boleh baca Al-Quran kalau tidak paham. Padahal membaca Al-Quran yang pertama sekali nanti berupa bisa baca Al-Quran, suka baca Al-Quran, nanti baru belakangan belajar untuk memahami Al-Quran. Karena membaca Al-Quran saja tanpa paham maknanya sudah dapat paham. Baca belum paham dapat pahala, itu kelebihan Al-Quran. Tapi tentu kalau dia baca Al-Quran kemudian dia paham makna Al-Quran, itu lebih baik. Nah, tujuan dari Al-Quran adalah mengamalkan isi. Maka disebutkan di dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Banyak ditulis oleh di antaranya Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyebut Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Baik, bagaimana kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang pertama qiraat, baca. Cara tahapan yang pertama membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja sudah dapat paham. Man qara'a harfan min kitabillah walahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalih. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat. Aku tidak katakan kalau kita baca surat pertama Al-Baqarah alif lam mim itu satu huruf, tapi dia terdiri dari 3 huruf. Alif satu huruf, lam huruf, mim 3 huruf, 3 kebaikan, 1 kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali. Lalu baca alif lam mim sudah dapat 30. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. 19 dikali 10. Itulah kebaikan baru baca Bismillah. Hadirin Allah Subhanahu. Al-Quran ini memiliki keutamaan atau spesial dibanding ibadah yang lain. Kalau kita baca Al-Quran tanpa paham maknanya, itu sudah dapat pahala. Baca Al-Quran belum paham maknanya
misalnya, itu sudah dapat pahala. Dan pahalanya per huruf, bukan per kata atau bukan per ayat. Kalau ibadah yang lain tergantung. Sholat itu. Kalau ulama katakan sholat kita itu pahalanya tergantung berapa lama kita khusyuknya. Kalau khusyuknya semenit, itulah pahala kita dari sholat semenit. Kalau khusyuknya setengah menit, itulah pahala sholat kita dapat pahala setengah menit. Atau pahala kita baru sedetik, Allah. Pas takbir khusyuknya, dia dapat itu. Kalau kemudian perjalanan sholat kita banyaklah hilang banyaklah ngayau pikiran, maka pahalanya ketika kita sadar, ketika kita sedang sholat. Itu para ulama menyampaikan demikian. Tapi kalau Al-Quran belum paham maknanya, kita baca Al-Quran, itu sudah dapat. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala termasuk melihat huruf-huruf Al-Quran di dalam mushaf itu dapat pahala. Maka para ulama menyebutkan kalau kita baca Al-Quran, sebelum baca lihatlah dulu. Kita lihat. Atau kita baca surah Yasin, hafal kita sudah surah Yasin. Kita hafal surah Yasin, tapi lihatlah, bacalah sambil melihat ayat. Walaupun kita sudah hafal. Kenapa? Karena melihat Al-Quran itu dapat pahala. Melihat ayat Al-Quran itu dapat pahala. Itu kelebihan Al-Quran. Apalagi kemudian hanya sekedar mendengar. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengar bacaan Al-Quran pahalanya sama dengan membaca. Maka kalau ada orang baca Al-Quran, dengarlah dan pahala. Kalau lagi kondangan, qori baca Al-Quran, dengarlah. Kita dapat pahala. Tapi sebaliknya kalau kita ada orang baca Al-Quran kita tidak dengar, itu sebaliknya kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu. Yang kedua, Al-Quran itu dia akan menjadi penolong bagi orang yang bacanya ketika itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Majah, yaji'ul Quran yaumal qiyamah karrujulis syam. Pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan datang seperti seorang dalam wujud seorang pemuda. Ini Al-Quran yang kita baca akan datang kepada kita pada hari kiamat berwujud seorang pemuda. Wa yaqulu la hal ta'rifuni. Kemudian orang itu berkata, kau tahu tidak dengan aku siapa? Kata pemuda. Maka dia menjawab, aku adalah yang pernah membuatmu tidak tidur pada malam hari karena membaca, yang membuatmu kehausan pada siang hari karena membaca. Inilah aku. Jadi Al-Quran itulah akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat penolong bagi kita. Syafi'an. Tidak ada yang nolong kita pada hari kiamat. Tidak ada yang nolong kita pada di alam barzakh kita kecuali di antaranya Al-Quran. Para sahabat, ulama-ulama salafus saleh itu membaca Al-Quran itu luar biasa. Karena dia cari penolong. Yang digambarkan dalam surat Abasa itu.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Digambarkan oleh Allah kondisi hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u, di mana orang-orang itu akan lari min akhihi, dari saudaranya tinggalkan, wa ummihi, bahkan ibunya ditinggalkannya, wa abihi, bahkan bapaknya ditinggalkannya, wa sahibatihi, bahkan suami istrinya juga tinggalkan dirinya, wa banihi, dan anak-anak. Padahal itulah orang-orang terdekat kita, saudara, ibu, bapak, istri, anak. Pada hari kiamat nanti akan meninggalkan kita, semuanya punya urusan masing-masing. Maka saat itulah datang Al-Quran. Kita yang baca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nolong kita. Akulah yang engkau baca. Mungkin kita apalagi Ramadan baca Al-Quran itu ngantuk-ngantuk mata, tidak apa-apa. Kalau ngantuk ambil air wudhu, baca lagi. Karena itulah perjuangan kita pengen baca Al-Quran, nahan kantuk, itulah dia kelak akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, man yuhibbul Quran fa inna Allah yuhibbu. Orang yang senang membaca Al-Quran, maka Allah pasti juga akan senang kepada dia. Kalau kita senang baca Al-Quran, baik habis subuh, habis maghrib, habis isya, atau waktu-waktu senggang kita senang baca Al-Quran, maka itu pertanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada kita. Kita sering bertanya, apa tanda Allah senang dengan kita? Di antaranya ketika kita senang beribadah, senang baca Al-Quran. Ketika kita senang baca Al-Quran, itu tandanya Allah senang kepada kita. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawatul Al-Quran tajlus qadal. Membaca Al-Quran ini akan membersihkan hati kita. Akan digambarkan oleh Rasulullah SAW, inna hadhil qulub tasbah. Sesungguhnya hati kita ini, hati manusia ini karatan, galak karatan, seperti karatannya besi karatan, maka hati manusia juga karatan dengan perbuatan dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, diantaranya dengan membaca Al-Quran. Hadirin makan Allah Subhanahu. Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memuliakan ada 3 golongan manusia yang Allah muliakan. Ada 3 golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita saja kalau dimuliakan oleh pemimpin, ya. Misal ada sebuah acara, walaupun kadang bupati atau gubernur itu megang kopelan, tapi ketika nama kita disebut yang mulia, tokoh agama Haji Muhammad Salim, itu luar biasa disebut oleh bupati. Padahal cuma baca tulisan, tapi disebut itu kita bangga. Apalagi kemudian ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Salah satu ada 3. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Luar biasa pemimpin yang adil. Doanya kabul. Tapi pemimpin yang adil, pemimpin yang adil itu doanya dikabulkan oleh salah satu golongan manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah, al-imamul adil, pemimpin yang adil.
Kalau pemimpin adil itu berdoa, insya Allah selesai urusan masalah di dunia kita. Memang masalahnya godaannya lebih besar. Kata Allah, al-imam, maka imam adil ini, pemimpin yang adil ini termasuk salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari imam adil itu mulai dari rumah tangga, imamnya adil, ketua RT adil, naik ketua RW itu imam juga satu pasti kan. RT, RW, apalagi lurah, camat itu imam juga. Ketika mereka mampu berbuat adil, maka kemuliaan yang Allah semakan kepada mereka. Apa kemuliaannya? Doanya dikabulkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah kepada orang yang telah mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk yang VVIP pada hari kiamat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang dimuliakan oleh Allah yang kedua itu wali syaibatul muslim, orang yang sudah berubah, rambutnya berubah, jenggotnya berubah, segala banyak ubah. Biarlah tidak dicabut, karena kata Rasulullah ubat itu adalah cahayanya orang muslim. Kalau pas ada nggak putih kan? Pak Mamandu itu putih banyak. Orang yang ada ubatnya itu mulia di hadapan Allah Subhanahu. Maka Rasulullah perintahkan dicabut, biarkan saja. Jangan dicabut, jangan disemir hitam. Itulah kemuliaan seorang muslim. Ya. Nomor dua kata Rasulullah, orang yang dimuliakan oleh Allah, li syaibatul muslim, orang muslim yang sudah beruban, tumbuh uban. Uban itu jangan dicabut. Ya. Biarlah itulah cahaya, nurul muslim, cahaya muslim. Yang ketiga kata Rasulullah, wa hamilul Quran, orang yang selalu baca Al-Quran. Itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama imam adil, yang kedua seorang muslim yang sudah tumbuh uban. Kemudian di samping memang uban ini peringatan takwe dan hal lagi. Peringatan alhamdulillah sudah diingat. Yang ketiga orang yang selalu akrab dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, senang baca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Karena maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kemuliaan itu adalah termasuk ketika menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Kata Rasulullah, aqra'uhum bi kitabillah, orang yang paling baik bacaan Al-Quran. Itulah yang paling utama jadi imam. Kalau imam-imam Masjidil Haram itu selain memang hafal 30 juz, syaratnya bacaannya juga bagus. Hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini memang punya banyak mukjizat, punya karamah kemuliaan. Ada sebagian surat ayat dalam Al-Quran yang memiliki karamah. Kalau bahasa kita keramat itu ya kemuliaan. Di antara surat yang sering yang bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di antaranya surah Yasin. Surah Yasin. Surah Yasin itu kalau disebutkan oleh para ulama, di antaranya kalau kita sedang susah hati banyak masalah, baca surah Yasin di antara
atau ada masalah itu tidak ada penyelesaian. Dan antaranya adalah dengan membaca surah Yasin. Di antara disebutkan kenapa demikian, karena Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran itu terletak di surah Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa daral akhirah illa ghafara lahu. Tidaklah seseorang yang membacanya surah Yasin itu karena Allah dan mendapatkan akhirat yang baik, kecuali orang itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa. Maka hadis Nabi yang lain, man qara'a surat Yasin lailatan fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka besok paginya dia akan diampuni oleh Allah SWT. Malam apa baik? Bahkan setiap malam kalau kita bisa jago pun luar biasa. Karena memang hadisnya umum. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada setiap malam, asbaha maghfuran lahu, maka ia akan diampuni oleh Allah dosa-dosa. Kadang kita khususkan dalam Jumat baik. Tapi sebenarnya setiap malam kita baca surah Yasin, Rasulullah asbaha, maka dia pada pagi harinya maghfuran lahu, dan Allah ampuni dosa-dosa. Surah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah untuk orang tiga orang yang masih hidup, orang yang sudah sedang sakaratul maut, orang yang sudah mati. Jadi kalau pemahaman menurut Buya Al-Razi Rahim, makna mautakum itu tiga. Bacakan surah Yasin itu ala mautakum, itu maknanya tiga. Yang pertama, orang yang masih hidup, itu tidak apa-apa. Saya bacakan Yasin untuk dia biar dimudahkan, dapat pahala. Yang kedua, orang yang sedang sakaratul maut, orang sudah mendekati sakaratul maut. Karena ada yang susah, maka kita bacakan surah Yasin. Yang ketiga ada mautakum, orang yang sudah meninggal. Itulah yang sering kita praktekkan. Baca surah Yasin, almarhumah, maka insya Allah niatkan pahalanya untuk almarhum dan al-maut. Niatkan sedekah. Hadirin Allah Subhanahu. Surah Yasin. Di antaranya lain adalah suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah itu punya utama. Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah. Wa la taj'al fa inna syaitan tanfiru minal buyut allati tuqra fihi suratul Baqarah. Setan itu akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu dari alif lam mim sampai Qulana wa anna anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ya mungkin kalau nak Baqarah tuntas, alhamdulillah bisa selesai kalau cepat bacanya. Kalau tidak, pilih dari surat-surat Al-Baqarah. Yang pertama ayat 1 sampai 4. Alif lam mim sampai ayat 4. Yang kedua wattaba'u ma tatlu syayatin. Yang ketiga ayatul kursi. Yang keempat dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila
ilahi rabbi wal muslimun sampai wa'ana wa qillana wa anna awalana fanfurna al-qadar. Di antara surat-surat dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita gunakan untuk tabarruk dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada juga surat Tabarak namanya. Surat Al-Mulk. Surat pertama di juz 29. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juz Tabarak. Surat Tabarak, tapi nama suratnya sebenarnya Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini salasina ayat. Kata Rasulullah salasina ayat min Al-Quran syafa'at di ashabi. Ada 30 ayat dalam Al-Quran, dia akan mampu menjadi syafaat penolong bagi orang yang selalu membacanya bahkan menghafalnya. Itulah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat. Maka disebutkan dalam sebuah ceramahnya musbah itu diceritakan ada orang yang hobi sekali baca surat ini, sehingga digambarkan datanglah malaikat ingin menyiksanya, ingin menyiksa mayat itu dalam kubur. Muncullah surat Tabaruk ini. Bangun dia. Apakah engkau tega nginjak orang ini yang aku ada di dalamnya? Surat Tabaruk itulah saking cintanya sudah ada dalam hati orang ini. Apakah tega? Lama mana orang ini jarang sholat, kata mereka. Tapi kata hobi baca Al-Quran, kata surat Tabaruk. Akhirnya ini dikisahkan oleh Musbah itu ke depan, ngakulah kepada Allah. Kata Allah, sudah memang benar. Surat Tabaruk itu bisa membebaskan orang dari siksa kubur, menjadi penolong orang di dalam alam kubur. Salasina ayat min Al-Quran syafa'an li ashabi. 30 ayat dalam Al-Quran yang bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membaca. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi termasuk yang populer di kalangan kita surah Al-Waqi'ah. Orang yang ingin terhindar dari kefakiran, kesulitan hidup, maka banyaklah membaca surah Al-Waqi'ah. Maka tiap malam kita baca. Insya Allah dihindarkan oleh Allah dari kefakiran dan kesulitan di dalam hidup. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini juga termasuk syifa, obat dari penyakit, obat-obat penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran ma huwa shifa, yang mana dia bisa menjadi penyembuh. Maka pernah pada zaman sahabat ada orang yang digigit ular, tidak tahu cara mengobati, lapor kepada sahabat yang bingung. Akhirnya dia teringat dengan surat Al-Fatihah, dibacakannya banyu itu surat Al-Fatihah, disuruhlah orang itu diminumkan, alhamdulillah sembuh. Ada orang demam itulah, tidak tahu nak jawaban seperti apa, bacalah dibacakannya ayat itu dengan surat Al-Fatihah 3 kali, suruhnya minum, alhamdulillah dia sembuh. Maka kita lihat baca alhamdulillah, insya Allah dia menjadi tabaruk, berkah, ayat itu menjadi berkah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tentu
terkait keutamaan Al-Quran. Intinya kita semua sama-sama marilah kita perbanyak baca Al-Quran. Terutama sekali bulan Sya'ban ini menyambut datangnya Ramadan, dan setibanya Ramadan harapannya kita lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Karena para ulama menyebutkan 4 ini yang mesti ada 4 amalan perkara yang mesti betul-betul kita seriusinya terus berlomba-lomba untuk menyempurnakan. Karena yang akan kita hadapi ini luar biasa. Yang pertama kata ulama, sholat. Adalah sholat kita sebaik-baiknya. Jagoannya sholat. Kita laksanakan, kita pelihara sholat kita dengan sebaik-baiknya. Sholat fardu didampingi dengan sholat sunnah. Yang kedua, tilawatul Quran, baca Al-Quran. Karena jelas Rasulullah sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah akan kelak menjadi penolongnya. Serius ini. Yang ketiga, zikir. Zikir, banyak zikir yang disampaikan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita biasakan di samping untuk berzikir. Kalau perlu ada zikir amalan wiridan. Apa baik karena sebelumnya diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak perlu diijazah. Seperti sholawat, tidak perlu ijazah, sudah kita sholawat. Jangan hati kita, keinginan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Atau pengen istighfar, baik. Karena utama sekali. Man lazima istighfar. Orang siapa yang banyak istighfar, ya ja'alallahu lahu min kulli dha'f min kulli dhaiqin makhraja. Orang yang banyak istighfar, itu Allah akan mudahkan perkara yang dia ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mendatangkan baginya rezekinya tanpa disangka. Itu istighfar, tidak perlu ijazah. Karena itu sudah diijazahkan oleh Rasulullah SAW. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan zikir-zikir. Yang keempat, sedekah. Sedekah. Bersedekahlah kepada sesama atau bahkan kadang kepada sesama makhluk selain manusia. Dan pernah Imam Al-Ghazali diriwayatkan beliau sedang nulis lalu lalat nempel di tinta atau di penanya. Dulu kan sistem pakai tinta, belum nulis. Lalat nempel. Ketika lalat menempel, dia berhenti nulis, dia diam saja. Lalat. Sehingga pada satu saat atau malam dia bermimpi, dijelaskan kepadanya sesungguhnya yang menyebabkan engkau masuk surga itu bukan karena sholat kau, bukan karena sedekah, zakat, puasa kamu, tapi karena kasih sayangmu kepada binatang kecil itu tadi, yang kau biarkan dia makan sebagian, dia minum dari sebagian tintamu yang dimana tidak kau usir lalat. Sifat rahmat itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Jadi sedekah, membantu orang, bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Ada paku kita buat, bisa jadi itulah sedekah kita agar orang bisa terhindar dari bahaya. Itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Dari maka Allah Subhanahu wa taala 4 hal itu: salat, Al-Quran, zikir, dan sedekah yang mesti kita optimalkan perbuatan kita. Perbanyak, sempurnakan, itulah yang akan menjadi
asbab rahmat dari Allah Subhanahu. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua insyaallah diberkahi oleh Allah, diberikan oleh Allah pertolongan dari dalam diri kita, hati kita ini selalu cinta kepada Al-Quran, pengen terus baca Al-Quran sehingga kita kelak menjadi sahabat Al-Quran dan Al-Quran itu kelak menjadi sahabat kita, pelindung kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya jamaah sekali yang kita banyak sekali pemilik-pemilik yang bisa kita gunakan pemahaman kita bagaimana dengan masuk itu tadi insyaallah mudah-mudahan apalagi bulan Syawal dan bulan Ramadan ini kita bisa memakan kita untuk zikir kita menggunakan Al-Quran dengan surah sebagai contoh yang kita makan. Baiklah jemaah sekalian, oke, ada yang menanyakan saja kita masuk di kedua. Mungkin dari beliau dari bapak menanya saja. So kalau memang sudah pas, bisa ditanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang guru agama. Terus dia berkata, seandainya ada seseorang menanyakan apabila kalau orang itu tidak sholat, maka seluruh amalnya tidak diterima dan tidak disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting sholat dulu katanya. Apakah benar itu Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya itu yang ini puasanya tidak diterima, hajinya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima kalau dia tidak sholat. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi. Berdua. Tadi yang Pak Hakim sampaikan, katanya kalau kita mendengarkan Al-Quran itu kita harus mendengarkan suara Al-Quran. Nah, bagaimana di dalam kita sholat? Sedangkan kita kan takbir atau ihram belum habis, memang sudah membaca Al-Fatihah. Apakah kita harus berhenti? Apa kita harus melanjutkan baca? Kita. Ya, yang kita ya. Yang masih lain juga. Kalau kita katanya pernah dengar tuh, kalau imam membaca jahar itu, kita nggak perlu baca Fatihah, tapi kita sudah mendengarkan dalam sholat itu. Maka itu boleh berpikir. Fatihah dalam sholat. Ya, Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Cukup ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang makanan sholat, kedudukan sholat. Kedudukan sholat kalau disebutkan dalam hadis Nabi, Rasul Amri al-Islam, pokok segala sesuatu adalah Islam. Wasir wakuhu as-sholat, dan kalau bahasa itu ya, puncaknya sholat. Rasul Amri Islam. Pangkal segala sesuatu adalah Islam dulu. Islam itu puncaknya adalah sholat. Kan disebut as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Tidak sholahat idza faman aqamaha faqad qamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadama din, maka sungguh dia sudah menghancurkan
menghancurkan agama. Memang sholat perkara utama. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Perkara yang pertama sekali dihisab, dihitung oleh Allah pada hari kiamat sholat. Perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk dicek dari amalan manusia adalah sholat. Maka memang sholat ini adalah perkara utama. Ya. Perkara utama. Bagaimana dengan dia tidak sholat tapi puasa? Nah, ini sering pertanyaan pada bulan Ramadan. Pak Ustaz, apa hukumnya puasa tapi tidak sholat? Ya. Kalau dipisah, dia akan terpisah secara berdiri masing-masing. Puasa punya hukuman hukum dewek, sholat punya hukum sendiri. Tapi saya sebutkan tadi sholat adalah perkara utama. Bagaimana dengan yang lain yang di bawah sholat? Kalau yang perkara utamanya tidak walaupun kalau dikaji babnya Pak ditanya apa hukum puasa orang yang tidak sholat, maka sholat puasanya sah. Kalau ditanya hukum fikihnya, karena hukum fikih ini berbeda dengan kalau kajian minat hukum akidah atau hukum tasawufnya, akhlaknya. Beda kalau dibeda. Tapi kalau hukum fikih ditanya apa hukum puasa atau tidak sholat, puasa tidak sah. Tapi kalau dalam tinjauan hukum dari sisi akidah, sholat itu adalah perkara utama. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarku sholat. Yang bedakan orang muslim dengan orang kafir itu dalam hal sholat. Kalau dia sholat muslim, kalau tidak sholat dia kafir. Walaupun ulama sepakat kafirnya ini kafir tidak mengeluarkan dia dari agama. Tapi bagaimana tentang orang yang kafir kemudian dia puasa? Otomatis kalau tinjauan akidahnya puasanya tidak sah. Kalau tinjauan sholat baik kan? Sholat itu kan apa ibaratnya pintu masuk, perkara utama. Kalau ibarat itu syarat utama sholat. Ya. Kalau kita ingin misalnya kalau kami syarat menjadi petugas haji, syarat utamanya apa? Pegawai Kementerian Agama. Ada syarat lain misalnya paham manasik haji dan lain sebagainya. Tapi kalau syarat pertama tadi tidak terpenuhi, dia bukan pegawai Kementerian Agama, otomatis yang lain sudah tak baca lagi yang lain. Nah, ini kalau tinjauan dari sisi akidah tasawuf. Kalau tinjauan fikih dari seperti itu tidak ada kaitan, tapi tinjauan yang lain. Bagaimana kok bisa diterima orang yang berpuasa kalau dia tidak sholat? Maka perkara utamanya sholat. Sholat dulu baru ibadah yang lain. Dan kalau kita tinjau dari segi tauhidnya, maka ada sholat. Padahal sholat itu lebih mudah dibanding puasa. Puasa sudah makan sehari. Puasa sholat sudah 4 menit. Selama lama sholat, satu rakaatnya 2 menit. Kali berapa menit kita sholat? Kalau 4 isya tadi cuma 8 rakaat atau 8 menit atau 10 menit. Sedangkan puasa seharian tidak makan ini. Tuh, kalau kita tinjau maka lain dari sholat.
Maka kalau jawaban kalau puasanya sia-sia. Secara hukum fikih sah itu artinya apa? Terbebas dari kewajiban. Kita ada kewajiban, misalnya disuruh kawin, kita kawin. Tapi yang memenuhi syaratnya sudah selesai, dia sudah terima. Seperti pembangunan proyek apartemen, ini memenuhi syarat sudah. Walaupun kadang 6 bulan kemudian hancur. Secara kriteria sah, tapi secara nilainya sia-sia. Sia-sia itu mana? Kalau kita dijawab sia-sia maksudnya. Sama dengan Jumatan. Jumatan, khotib lagi khutbah, jamaah jadi lewat. Itu saya diingatkan waktu lalu. Maksudnya Jumat lahu itu bukan Jumatnya tidak sah, tapi Jumatnya sia-sia. Jumatnya sah dalam artian terbebas dari kewajiban. Artinya paling tidak bebas dari dosa kewajiban Jumat. Ya hari ini sholat Jumat tidak tinggalkan catatannya, tapi amalannya sia-sia. Begitulah ketika ditanya maka orang puasa tapi tidak sholat sia-sia. Walaupun kalau dijawab sah, tapi sia-sia. Makanya terus apa? Sholat terus puasa. Pertanyaan jauh. Jadi kira-kira kalau nanya orang puasa tapi tidak sholat, sia-sia. Jadi kalau tidak apa-apa ya, apa-apa memang secara pikirnya tidak apa-apa, tidak ada hubungan. Baik, itu. Itu terkait yang selanjutnya. Oh ya, iftitah. Ada sebagian imam memang tidak membaca doa iftitah. Dua dari keduanya iftitah sama ya. Apa yang kita lakukan, sikap kita sebagai jamaah ketika imam setelah takbiratul ihram langsung membaca suratul Fatihah. Maka kalau terkait dengan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka ketika imam sudah mulai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sudah kita harus baca lagi iftitah. Di antara memang pertama iftitah itu sunnah, yang kedua mendengarkan bacaan itu lebih utama daripada membaca iftitah. Kemudian ada sebagian imam yang baca iftitah agak lamanya, kita ikut baca. Tapi ketika kita belum selesai, imam sudah mulai baca Al-Fatihah, maka kita stop baca iftitah. Kita mendengarkan bacaan imam. Nah, memang iftitah pertama sunnah. Ya, sunnah dalam arti ketika imam jahal sedang baca, ya kita dengarkan bacaan imam. Itu sebenarnya juga terkait dengan pertanyaan yang kedua tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat berjamaah. Para ulama sepakat Al-Fatihah adalah rukun bacaan dalam sholat. La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat dan yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Terkait tentang sholat berjamaah, yang pernah saya sampaikan, para imam mazhab memiliki pandangan berbeda terkait ketika
ketika imam membaca jahar. Imam Malik lebih kepada apa namanya situasional, kondisional. Ketika imam baca jahar, maka kita tidak berkewajiban membaca surah Al-Fatihah. Ini menurut Imam Malik. Apa dasarnya? Di antaranya ayat yang tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Imam baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Kita sudah dengar dan mendengar tadi sama pahalanya dengan membaca. Maka kata Imam Malik cukup kalau ketika sedang jahar. Tapi kalau sir rakaat kedua, ketiga dan keempat tetaplah kita membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah lebih lagi tidak wajib mutlakon, baik jahar ataupun sir, jamaah tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Apa dasarnya? Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imamu dhabit, al-imamu junnatun, al-imamu junnatun. Imam itu adalah perisai, penjamin. Wa qira'atul liman qira'atuhu. Maka bacaan imam itulah bacaan makmum. Jadi ketika imam baca jahar, baca sir, itu untuk makmum juga. Untuk makmum juga. Jadi imam itu baca bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk makmum. Maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah mutlaqan. Mutlak itu artinya baik jahar, itu sudah diapain. Itulah jadinya makmum diam. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i kebalikan dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i baca jahar, sir, tetap baca surat Al-Fatihah. Itu masuk apa ya? Imam apa kira-kira? Imam Syafi'i, apa Syafi'i Malik? Umumnya kita praktek Imam Syafi'i. Tapi dalam secara keseluruhan, sebenarnya secara global, dikembalikan kepada keyakinan kita tentang seluruh pendapat itu benar. Pendapat Imam Malik benar, pendapat Abu Hanifah benar, Imam Syafi'i benar. Tinggal kita mana yang cenderung. Kalau Imam Syafi'i tadi, baik jahar tetap baca Al-Fatihah, sir apa lagi? Pertanyaannya kapan kita baca Al-Fatihah? Apakah sesudah amin? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kadang ada imam yang memang paham, yang memang dia Syafi'i. Setelah amin dia sakta. Sakta itu agak diam beberapa saat. Maka saat itulah kemudian kita membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan juga ketika sudah mulai baca, imam mulai baca surat, kita masih baca Al-Fatihah, maka saat itulah kita berhenti baca surat Al-Fatihah sampai mana? Ada lagi, ini kalau Ustaz Ali Hidayah, ada lagi yang dia mengiringi bacaan imam ketika Fatihah. Di imam Bismillahirrahmanirrahim, maka Alhamdulillahirabbil alamin. Dirinya sampai waladdallin, tapi pas waladdallin jangan duluan. Kalau kita mendahului imam, batal salat itu. Tidak boleh dulu imam. Imam dhalin baru kita diri waladdallin. Itulah dua cara membaca. Karena memang tidak dijelaskan kapan membacanya. Kalau di dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah itu membacanya setelah imam setelah waladdallin amin. Makanya ada sakta.
Dijelaskan dalam kitab itu, kitab Faraidul Ibadah itu Nabi 2 kali sakta. Kapan 2 kali sakta? Yang pertama setelah takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan diamnya itu saatnya beliau membaca kitab. Yang kedua setelah amin, beliau diam. Beliau diam. Kayak imam hanya diam beberapa saat, di antaranya memberikan kesempatan kepada makmum yang membaca Al-Fatihah itu untuk itulah baca. Kalau ditanya begitu, ada 13 hal kalau Hambali sama dengan Syafi'i karena dia muridnya Syafi'i. Tinggal prakteknya bagaimana yang kita pakai. Dan bisa dipakai dalam keadaan baca dan kita pakailah salah satu yang itu kemudian menjadi amalan kita, praktek ibadah. Kalau kita biasa baca Al-Fatihah tetap yakin karena memang la salat kalau dalilnya Imam Syafi'i itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Itu jadi pegangan. Kalau Imam Maliki tadi, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada dasarnya. Ya, dasarnya ketika orang dibacakan Al-Quran, menurut Ibnu Abbas, ayat itu khusus dalam sholat. Ayat itu berkaitan sholat, berkaitan dengan sholat. Dan ketika imam baca, maka kita dengarkan, sehingga memang betul-betul kita menghayati apa yang dibaca oleh imam. Dan kemudian diantaranya memang diutamakan termasuk surat yang kita baca setelah Al-Fatihah, termasuk surat yang biasa didengar oleh makmum. Walaupun kadang maksud saya itu ganti-ganti. Kayak kalau kata yang kepala lain terus gitu. Ya. Memang idealnya surat yang dibaca bisa dipahami oleh jamaah sehingga jamaah itu sholatnya khusyuk. Ya. Maka dulu ketika kami sholat tarawih yang 1 juz semalam, itu kan biasa makan ini telak lama sejuz itu, ya. Yang dari Al-Hukumah Al-Asr masih terus panjang. Kalau di Mesir itu boleh menggunakan pemahaman boleh menggunakan mushaf dan menggelarkan mushaf. Jadi dia sambil simakan, dia membaca. Jadi dia khusyuk, dia baca, dia khusyuk. Tapi kita jarang dan mungkin belum bisa dipraktekkan sebelum dijelaskan. Nanti kalau kita praktek dulu belum dijelaskan, heboh masjid itu. Apa nih? Bazar mana pakai? Heboh. Saya kira itu dua pertanyaan kaitan dengan iftitah, kemudian bacaan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kira kita akan mengenal insyaallah kalau tidak ada kesempatan sebelum libur bulan puasa masih ada satu malam lagi. Benar kita sampaikan dan adalah kita untuk kita ini dengan kita sama-sama membaca doa Inggris Allah Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.